Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Al-ba'u tawi huruf ba, ba'i bismillah. Ikulil musahabati 7. Kanggo makna musahabah, musahabah sertane. Ma'atabaruki sertane ngalap berkah. Wasmi utawi lafad ismi iku mustaqun dicetak minas sumuwi dari atau saking masdar as-sumuwi. Wa huwa utawi as-sumuwi iku al-ulu, iku al-ulbu luhur atau tinggi atau luhur. Wallahu utawi lafaz Allah iku alamun nama atau aran. Ala zati ing atase zat al-wajibil wujudi yang pasti wujudnya. Jadi lafaz al-wajib ini kalau di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah itu artinya pasti. Bukan berarti sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Enggak, beda. Kalau wajib di sini maksudnya wajib akli, ya. Jadi wajib itu ada yang wajib syar'i, ada yang wajib akli. Kalau dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, yang wajib itu, yang dimaksud wajib itu maksudnya wajib akli, yang pasti adanya. Al-mustahiqi yang berhak, yang menghakimi bijami'il kamalati bagi semua kesempurnaan. War-Rahmanu tawi lafaz Ar-Rahman, wa ya Ar-Rahman ikal mun'imu, zat yang memberi nikmat, zat yang paling nikmat, bijala ilin ni'ami kelawan agung-agungnya nikmat. War-Rahimu talafat Ar-Rahim, wa ya Rahim akal mun'imu, zat yang paling nikmat, zat kang paling nikmat, bidaqaiqiha kelawan lembut-lembute ni'am. Jadi Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini sama-sama berarti kasih sayang, yang maha menyayangi. Tapi kalau Ar-Rahman ini untuk umum, dari semua makhluk baik kafir maupun mukmin ini disayangi semua. Tapi Ar-Rahim ini khusus kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Wal makna artinya Bismillahirrahmanirrahim, iku bi musahabati bismillahi, dengan beserta nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. U'alifu mengarang aku, ngarang sapa ingsun kitabi ing kitab ingsun, hadza rupane iki, kitab iki. Mutabarrikan hale
wong kang ngalap berkah. Jadi tujuan muallif, tujuan pengarang membaca bismillah ini adalah untuk tabarukan, untuk ngalap berkah. Wa qad iftataha, dan teman-teman kader temannya. Wa qad iftataha, dan wa qad iftataha, dan telah memulai sopal mu'allifu pengarang memulai kitabahu ing kitabnya mu'allif, memulai bil basmalati dengan membaca bismillah. Alasannya lil iqtidai, karena mengikuti bil Qur'ani dengan Al-Qur'an Al-Azizi yang maha mulia. Sebab Al-Qur'an itu dimulai dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat pertamanya adalah bismillah. Untuk meniru Al-Qur'an, sang pengarang kitab memulai kitabnya dengan membaca bismillah. Itu tujuan alasan pertama sang pengarang. Walil amali, dan untuk mengamalkan biqaulihi, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa afdal. Kullu amrin, utawi setiap urusan, zibalin, yang memiliki sifat penting, la yubda'u, yang tidak dimulai, apa fihi, di dalam amril, tidak dimulai bi bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa maka utawi kulo amrin iku aqta'u, terputus. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat abtaru, ada yang fahuwa aqta'u, ada yang fahuwa abtaru. Wa fi ukhra, dan di dalam riwayat yang lain ajzamu, bahwa ajzamu, terkena penyakit juzam itu lepra. Apa artinya? Nanti ada di bawah. Wa mana dibalin, utawi artinya dibalin iku sahibu halin, yang memiliki keadaan, yuhtamu, yang dianggap penting, apa bihi, hal, syar'an, secara syariat, bukan secara akal dewek. Jadi segala hal apa saja yang dianggap penting secara syariat, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hal itu aktor, sedikit barokahnya. Apa hal yang dianggap penting secara syariat itu? Kata livil kutubi, seperti mengarang kitab-kitab an-nafi'ati yang bermanfaat, di contohnya. Wal aqta'u, tawi artinya aqta' iku maqtu'ul yadi, terpotong tangannya, awil yadaini, atau kedua tangannya. Itu arti daripada aqta'. Wal abtaru, tawi artinya abtar iku maqtu'uz zanabi, terpotong ekornya, untungnya. Ini danab ini nunnya harus dibaca fathah. Kalau dibaca sukun nanti artinya danbun itu dosa. Kalau danbun dosa. Nah, kita cetakan kitab baru, kitab sekarang itu sudah ada harokatnya. Kalau kitab cetakan dulu itu nggak ada harokat sama sekali. Jadi membaca kitab zaman dulu dengan zaman sekarang itu lebih sulit
cetakan zaman dulu. Kalau cetakan zaman sekarang ada titiknya, ada 2 titik, ini lebih memudahkan. Wal ajzamu tawi artinya ajzam iku al-musabu yang dikenai musibah bidail juzami dengan penyakit juzam, lepra. Wa juzam wa dawidaul juzam iku illatun, sebuah penyakit yahmaru yang jadi merah, minha karena illat apa al-udwu anggota tubuh, summa yaswadu kemudian menjadi hitam apa udwu. Nah, setelah abang ya, terus jadi ireng. Summa yatashaqqaqu kemudian jadi pecah apa udwu, kulitnya pecah-pecah. Setelah ireng pecah-pecah, semayatan nasaru kemudian rontok apa udhu. A'adzanallahu minha, a'adza semoga melindungi na ing kita subhanallah Allah minha dari illah. Iku lepra itu kayak mana namanya? Pertama ning pangkal jeriji iku abang, nemplok abang, suwe-suwene ireng, suwe-suwene pada rontokan jeriji. Dan itu menurut medis itu menular. Soalnya ketika satu daerah terkena juzam, lepra, itu biasanya dilarang masuk ke situ, diisolasi. Wal muradu tawi yang dikehendaki, yang dikarepakan min hadil ausofi dari sifat-sifat ini iku annahu bahwasannya kullu amrin iku naqisu wa qalilul barakati, kurang dan sedikit berkahnya. Jadi yaitu ya, setiap kita mau melakukan apa saja yang dianggap penting secara syariat, maka jangan lupa membaca bismillah supaya berkah. Tapi ya kalau sesuatu ora penting yang ora usah bismillah. Dan disunahkan bismillah itu bagi sesuatu yang tidak punya permulaan. Tidak harus sholat. Bakal sholat iki wis duwe permulaan dewek, yaitu takbir. Jadi nggak usah baca bismillah bakal sholatnya. Sebab sudah punya permulaan tersendiri. Azan yang dua permulaan dewek, langsung Allah Akbar, tidak usah baca bismillah itu ya. Jadi yang disunahkan membaca bismillah itu perbuatan atau ibadah yang tidak punya permulaan khusus, tidak punya permulaan tersendiri. Baru kita mulai dengan bismillah. Walil basmalati, dan itu bagi bismillah khamsatu ahkamin utawi 5 hukum. Bismillah ini memiliki 5 hukum. Al-wujubu rupanya wajib. Kama fi sholati, sebagaimana di dalam sholat. Sholat ini wajib membaca bismillah, sebab bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Wal hurmatu, dan haram. Alal muharrami, dibaca pada sesuatu yang diharamkan, lidzatihi, bagi zatnya muharram. Kasyurbil khamri, seperti meminum arak, meminum minuman keras. Meminum minuman keras ini diharamkan bagi zatnya. Maka ketika membaca bismillah malah double dosa. Sebab membaca bismillah pada perbuatan yang diharamkan ini haram juga. Jadi dosa 2 kali. Wan nadbu, dan sunnah, yaitu ala kulli amrin, dibaca pada setiap
urusan zibalin yang memiliki sifat penting. Ay halin artinya artinya keadaan yuktamu yang dianggap penting apa bihi hal syar'an secara syariat. Kal wudu'i seperti wudu, wa kata'li fil kutubi dan seperti mengarang kitab-kitab an-nafi'ati yang bermanfaat, kama seperti keterangan taqaddama yang telah lewat apa ma. Ini hukumnya sunnah. Wal karahatu dan makruh. Ada juga yang makruh, yaitu alal makruhi dibaca pada sesuatu yang makruh lidzatihi bagi zatnya al makruh. Karena terima seperti melihat sesuatu yukrohu yang dimakruhkan apa nazruhu melihat mau melihat sesuatu yang dimakruhkan baca bismillah dulu, ini makruh juga. Hukum membaca bismillahnya ikut makruh. Ya, seperti apa, melihat sesuatu yang dimakruhkan itu ya seperti melihat kemaluannya sendiri, itu makruh. Wal ibahatu dan mubah. Mubah itu dilakukan tidak mendapat pahala, ditinggalkan ya tidak mendapat dosa. Antara meninggalkan dan melakukan tidak ada kaitannya antara dosa dan pahala. Ibahah. Alal mubahati dibaca pada sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan. Allati yang la syarafa yang tidak ada kemuliaan itu mawjud fiha di dalam allati. Contohnya karena klimatain seperti memindah benda atau barang. Karena klimatain seperti memindah barang mimakanin dari suatu tempat ila akhara ke tempat yang lain. Mindah kursi, mindah meja, ini mubah. Ketika membaca bismillah ya hukumnya mubah juga, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tapi ya kalau diniati baca Al-Quran ya dapat pahala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tawi segala puji iku lillahi bagi Allah Rabbil alamina, Tuhan semesta alam, kang mengairani wong alam kabeh. Wong alam kabeh iku maksudnya semesta alam, alam semesta. Alhamdu tawi lafaz alhamdu lugatan secara bahasa wa ya alhamd iku asanau memuji atau ngalem. Memuji bil lisani dengan lisan, dengan ucapan. Memuji alal jamili pada sesuatu yang bagus. Al-ikhtiyari yang bangsa ikhtiar. Jadi bagusnya ini apa? Ikhtiyari, bukan alami. Wa urfan dan secara istilah. Urfan ini bahasa lain dari istilahan. Iku fi'lun perbuatan yunbi'u yang menceritakan apa fi'l anta'zimil mun'imi dari mengagungkan zat yang memberi nikmat. Min haitsu kaunihi dari segi adanya mun'im iku mun'iman memberi nikmat alal hamidi pada orang yang memuji au ghairihi atau lainnya hamid atau orang lain. Jadi hamad iku secara bahasa mah ngalem ya, ngalem sesuatu sing bagus yang ikhtiari. Tapi secara istilah iku perbuatan. Ya, perbuatan yang menunjukkan mengagungkan orang yang mengasih nikmat.
Wal jamilu tawi sesuatu yang bagus, perkara kang bagus iku diddul qabihi, atau wal jamilu tawi artinya al jamil iku diddul qabihi, lawannya qabih, ala buruk. Kal karomi seperti dermawan, loman, contohnya jamil gitu ya. Wal ikhtiyariyu tawi artinya ikhtiyari, huwa ya ikhtiyari iku anasihu yang timbul anil ikhtiyari dari pilihan sendiri. Al hilmi seperti aris itu apa? Orang gampang nyewot, pemaaf itu aris. Wal karomi dan dermawan, loman. Wa yakhruju dan kecuali mimpihi dengan ikhtiyari apa ma perkara sesuatu laisa yang tidak ada apa ma iku kadzalika seperti itu ikhtiyari. Fala yusamma maka tidak dinamakan apa asanahu memuji alaihi pada ma, tidak disamakan hamdan ing nama hamad ya, kalau bagusnya itu tidak ikhtiyari. Bal madhan akan tetapi dinamakan madah. Jadi secara terjemah hamdu dengan madhu itu, alhamdu dengan al-madhu itu sama, memuji. Cuman penerapannya berbeda. Wal madhan akan tetapi, apakah Jawa balik. Oh, kadang lebih jelas Indonesia daripada Jawa kadang. Wal madhan akan tetapi dinamakan madah fakot saja. Fakot maka belaka aku kadang dipaham kadang ya. Maka belaka apa sing orang pesantren, tapi bakal kita mana saja semua paham. Taqulu berkata siapa kamu? Madahtu al-lu'lu'ata ala husniha. Madahtu memuji aku al-lu'lu'ata ing mutiara ala husniha karena bagusnya lu'lu'ah. Kata-katanya enggak duna Muhammad tuha, tidak menggunakan kata-kata hamad tuha, tapi madah tu. Jadi artinya sama tapi penggunaannya berbeda, karena kebagusan mutiara ini tidak ikhtiyari, tidak ada ora dua pilihan, ora dua perasaan, sudah alami. Makanya ketika kita memuji keindahan atau keindahan mutiara, itu bahasa Arabiku orang angko hamad tapi madah gitu. Sebab mutiara itu tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan gitu. Walhamdu tawi lafaz alhamd al-urfi yang secara istilah huwa ya hamad urfi iku asyuru al-lughawiyyu, syukur secara bahasa. Sama hamad secara urfi itu sama saja dengan artinya sama saja dengan syukur lughawi. Li'annahu karena sesungguhnya syukur lughawi iku fi'lun perbuatan yunbi'u yang menceritakan apa fi'al an ta'zimil mun'imi tentang mengagungkan orang yang memberi nikmat min haitsu kaunihi, dari segi adanya mun'im iku mun'iman orang yang memberi nikmat ala syakiri pada orang yang bersyukur au ghairihi atau lainnya syakir. Sama ya. Definisi hamad urfi dengan definisi syukur lughawi itu sama. Ama syukru adapun utawi
syukur al-urfi yang bangsa istilah, bahwa maka iku utawi syukur urfi iku sorful abdi, menggunakannya seorang hamba, jami'ama ing semua perkara, semua sesuatu, an'ama yang memberi nikmat sapa Allah bihi dengan ma alaihi pada abad, menggunakan fima di dalam sesuatu, khuliqa yang diciptakan opo ma'an ama di ajlihi untuk ma khuliqa. Ini demi definisi atau pengertiannya syukur urfi, yaitu menggunakannya seorang hamba pada semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang nikmat itu diciptakan untuknya. Gitu. Nah, misalkan mata Allah ciptakan untuk melihat sesuatu yang baik, Allah ciptakan untuk ngaji, untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu namanya syukur urfi. Warabbu utawi lafaz ar-rabbu iku maknahu utawi maknanya ar-rabbu ikul maliku yang memiliki. Rabbu arti rabbu Rabbil alamina arti ar-rabbu itu artinya malik, yang memiliki. Aja ya, bisa raja, bisa, ini salah satu maknanya. Ini walahu, dan itu bagi lafaz ar-rabbu ma'anin utawi makna ghairu hadza yang selain ini al-malik. Maknanya ar-rabbu itu al-malik yang memiliki, tapi ar-rabbu juga memiliki makna-makna yang lain. Ya kayak tadi, anak semana ini pangeran, anak semana ini apa, di sini ada ya, Qoribun, Muhitun, Malikun gitu ya, ada di bawahnya. Tengah aja kayak Muharrar mau mana nih Rabbu itu duit, itu murtad ya. Karena jadi di taskhirnya itu Rubaiyun menjadi atau rubiyatun, di mana nih rubiyah, ngawur itu ya. Sama saja dengan menuhankan uang. Alhamdulillah, jangan ya. Padahal beliau itu punya metode arba'in itu. Bisa baca kitab dalam 40 hari katanya. Tapi ngawur. Jadi ikuti bahaya. Wal alamuna utawi alamun ana rabbil alamin hum ya alamun iku insu manusia wal jinnu dan jin wal malaikatu dan para malaikat. Arti dari alamun, alam itu ya masih Allah, sesuatu selain Allah itu disebut alam. Alamin itu maksudnya manusia, jin dan malaikat. Berarti kayu, batu Tuhannya duduk Allah, bukan. Maksudnya gini, manusia, jin dan malaikat yang utama saja Tuhannya Allah, apalagi yang lain gitu, maksudnya seperti itu. Tuhannya malaikat, Tuhannya manusia, Tuhannya jin bae Allah, apa maning Tuhannya selainnya mereka sing lebih rendah derajatnya. Iya, maksudnya ya batu, air, angin juga itu ya Tuhannya tetap Allah, semua Tuhannya Allah. Wal makna artinya alhamdulillahirabbil alamin iku asanahu memuji bil lisani dengan lisan alal jamili pada sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, al ikhtiyari yang bangsa ikhtiar, bangsa pilihan, ala jihadit tabjili atas cara mengagungkan
iku mukhtasun dikhususkan billahi. Asana itu jadi mubtada. Asana utawi memuji bilisani dengan lisan alal jamili pada sesuatu yang bagus, al ikhtiyari yang bangsa ikhtiar ala jihati tabjili atas cara mengagungkan, iku mukhtasun dikhususkan billahi dengan Allah. Malikil insi rupanya pemilik atau rajanya para manusia, wal jinni dan para jin, wal malaikati dan para malaikat. Itu arti dari alhamdulillahirabbil alamin. Wa inna maktasortu dan hanya meringkas siapa aku. Pejawai inamaiku angin pastine. Kita sing santri juga kadang boleh paham angin pastine itu apa. Tapi ketika kita bahasa Indonesia kan hanya ini paham. Wa inna maktasortu dan hanya meringkas siapa aku ala tafsiril hamdi atas penafsiran lafaz alhamdi, meringkas fil lughawi dengan arti secara bahasa, li'anahu karena sesungguhnya hamad al-lughawi huwa ya hamad al-lughawi iku alladzi hamad tulibat yang dituntut awal bida'atu memulai bihi dengan alladzi lal urfiyu tidak hamad secara urfi. Jadi yang dimaksud atau yang disunnahkan membaca hamad sebelum melakukan sesuatu itu adalah maksudnya hamad yang secara lughawi, yaitu apa? Asana bilisan ala jamil ikhtiyari lah, bukan urfi. Khilafan hale berbeda di ba'dihim pada sebagian ulama. Ini berbeda dengan sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud hamd itu hamad urfi bukan lughawi. Di sini ada perbedaan pendapat. Walil hamdi dan itu bagi hamad membaca alhamdulillah arkanun utawi rukun-rukun khamsatun yang 5. Hamidun rupanya hamid orang yang memuji. Wa huwa hamid iku munsiul hamdi orang yang menimbulkan pujian, itu namanya hamid. Wa mahmudun dan yang dipuji. Wa huwa mahmud iku al-mun'imu yang memberi nikmat. Wa mahmudun bihi dan yang dibuat memuji. Wa wadawi mahmud bih iku alisanu lisan, masalan umpamanya ini lisan ini disebut mahmud bih. Wa mahmudun alaihi dan yang dipuji atasnya. Wa wadawi mahmud alaih iku an-ni'matu nikmat. Wa sighatun dan sighat itu kata-kata. Kakolika contohnya sighat, kakolika seperti ucapan kamu alhamdulillah, ini namanya sighat. Wa zaidun karimun dan lafaz zaidun karimun. Zaidun utawi kang Zaid iku karimun wong kang mulia. Nah ini sighat ya, atau kata-kata pujian. Walahu dan itu bagi hamad aksamun utawi bagian-bagian arba'atun yang ada 4. Hamad ini ada 4 bagian. Hamdun qadimun liqadim, hamdu qadimin liqadimin, rupane mujine zat yang qadim liqadimin pada zat yang qadim. Wa huwa dawi hamdu qadim liqadim iku hamdullahi memujinya Allah binafsihi pada dirinya Allah sendiri. Ini disebut qadim li qadim.
Faqalihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ini Allah lagi muji dirinya sendiri. Sebaik-baik maula itu pemimpin, wa ni'man nasiri, dan sebaik-baik penolong. Wa hamdu qadimin, dan hamdu qadim li hadisin pada hadis itu makhluk memujinya. Wa huwa ta hamdu qadim li hadis iku hamdulillahi, memujinya Allah di ba'di ibadihi pada sebagian hamba-hambanya Allah. Faqalihi ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab. Ini memuji hambanya. Ini namanya hamdu qadim li hadis. Wa hamdu hadisin, dan memujinya makhluk li qadimin pada Allah yang qadim. Wa huwa hamdu hadis li qadim iku hamduna, memujinya kita lillahi pada Allah azza wa jalla. Faqalika seperti ucapan kamu alhamdulillah. Ini namanya hamdu hadis li qadim. Wa hamdu hadisin, dan memujinya makhluk li hadisin pada makhluk yang lain. Wa huwa hamdu hadis li hadis iku hamdu ba'dina, memujinya sebagian kita li ba'din pada sebagian yang lain. Faqalika seperti ucapan kamu, ni'mar rajulu Zaidun, sebaik-baik orang lelaki adalah Zaid. Ini namanya hamdu hadis li hadis. Wabihi nasta'inu, wabihi, dan hanya dengan Allah nasta'inu, meminta pertolongan kami. Ala umuri dunia, atas urusan-urusan dunia, wadini, dan agama. Jadi arti dari wabihi nasta'inu dengan wa nasta'inu bihi itu beda. Kalau makmulnya didahulukan, kalau di dalam ilmu balaghah itu ada kaidah hasr, ada tambahan hanya. Beda kalau wa nasta'inu bihi ala umuri dunya waddin, dengan wabihi nasta'inu itu beda artinya. Kalau wabihi nasta'inu ada tambahan makna hanya, itu faidahnya. Sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulnya didahulukan. Iyyaka hanya engkau, hanya pada engkau, ada hanya. Beda dengan iyyaka na'buduka wa nasta'inu, beda. Maka na'buduka wa nasta'inu, kok kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan. Kalau na'buduka mungkin saja kita menyembah Allah juga menyembah yang lain. Tapi kalau wa iyyaka na'budu, sing disembah cuma Allah. Itu beda mendahulukan makmul dari fiilnya itu apa faidahnya. Sama seperti ini, ketika jar majrurnya didahulukan dari fiilnya, ini ada tambahan hanya. Kalau nasta'inu bihi, kami memohon pertolongan bihi dengan Allah, bisa saja dengan yang lain juga meminta pertolongan. Tapi ketika wabihi nasta'inu, hanya pada Allah, yang lain kami tidak meminta pertolongan. Itu faidah dari mendahulukan makmul. Al-hawdawiha, hanya wabihi iku aidatun, kembali ala lafzil jalalati, pada lafaz jalalah, wabihi, dan dengan Allah. Wa mana nasta'inu, tawi artinya lafaz nasta'in iku natlubu, meminta siapa kami, al-auna, ing pertolongan. Wa mana umuri, utawi maknanya lafaz umuri iku ahwali, iku ahwalun, ahwal, keadaan-keadaan. Wa dinu talahad ad-din, lugatan secara bahasa iku at-ta'atu, taat, wal ibadatu, dan ibadah, wal jaza'u, dan balasan, iku arti din ya, secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat iku ma hukum syara'a, yang menyariatkan bu ing ma sapa Allah
ala lisanin nabiyihi pada atau melalui lisannya nabinya Allah minal ahkami dari hukum-hukum. Ini secara arti syarat. Din itu hukumnya secara syariat. Tapi kalau secara bahasa din itu artinya taat, ibadah dan balasan. Wa yuradifu dan menyamai makna hu ing lafadz ad-din syar'an secara syariat. Al-Islamu lafadz al-Islam wa syari'atu dan lafadz asy-syari'ah. Jadi secara syariat din, Islam, syariat itu satu arti, satu makna. Kami sesuai dengan syariatnya Nabi. Ada orang mengucapkan kami sesuai dengan agamanya Nabi. Sama. Syariat agama Islam itu artinya sama secara syariat. Wal ma'na uti artinya wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin iku natlubu meminta siapa kami minallahi dari Allah al-auna ing pertolongan ala ahwali dunia atas keadaan-keadaan dunia waddini dan agama la min ghairihi tidak dari lainnya Allah. Kenapa di sini ada la min ghairihi seperti tadi bihinya didahulukan. Makanya ada lamin ghairihi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina. Wa shalla dan semoga bersolawat sallallahu Allah. Wa sallama dan memberi salam sapa Allah ala sayyidina pada junjungan kami Muhammadin rupanya Nabi Muhammad. Khatamin nabiyyina yang jadi pungkasannya para nabi. As-sholatu tawi artinya lafaz as-sholat ya as-sholat kal atfu kasih sayang. Sema ingkana kemudian kalau ada apa sholat iku minallahi dari Allah farahmatun maka berarti rahmat. Sholawat itu kalau dari Allah berarti artinya itu adalah rahmat. Bukan berarti Allah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, Allah itu bersolawat pada Nabi. Bukan berarti Allah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala, enggak. Maksud bersolawatnya Allah itu adalah memberi rahmat pada Nabi. Jadi solawat ini beda arti, tergantung siapa yang membaca solawat. Siapa yang melakukan sholawat. Kalau Allah berarti memberi rahmat gitu maksudnya. Au minal malaikatim atau dari malaikat. Fastighfarun maka itu berarti istighfar. Ya. Malaikat bersolawat pada Nabi. Berarti para malaikat memintakan istighfar, memintakan ampunan untuk Nabi. Au minal adamiyina atau dari anak Adam kita. Fatadarruun maka itu memohon-mohon wa du'aun dan doa. Itu artinya ya. Sholawat itu tadarruk dan doa. Doa. Jadi ana sing ngomong Allah kan memerintah kita untuk bersolawat. Kenapa sih? Kok malah solawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Pada aja ngongkon terus ngongkon manik. Kurku jadi ngongkon solawat, malah ngongkon Gusti Allah kan solawat. Itu secara akal ya. Kok akal-akalan nafsiri Quran dengan akal itu nggak boleh. Bukan berarti seperti itu. Ya bukan berarti kita disuruh sholawat terus kita memohon pada Allah untuk bersolawat. Berarti kita ngongkon Gusti Allah maning. Allah ngongkon kita sholawat terus kita mohon Gusti Allah, ngongkon Gusti Allah sholawat pada Nabi. Secara akal sih kayak bener, kayak seolah-olah kayak bener. Cuman tidak seperti itu. Kenapa kita
ketika disuruh oleh Allah bersolawat, terus kita bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai Allah, berilah solawat pada Nabi. Kenapa? Karena selain karena ada hadis ya, ketika ayat itu turun, para sahabat itu sowan ning Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, Allah akan memerintah kami untuk bersolat padamu. Bagaimana cara kami bersolawat padamu? Nah, ketika Nabi ditanya sahabatnya seperti itu, Nabi meneng bae, diam, cuek diam ya. Saking suwe sehingga membuat sahabat sing takon ki ketun, tuh ya mau aja takon maning. Nabi sampai meneng bae suwe. Pokat tersinggung atau gimana. Nah, terus setelah diam lama, dibaca qulu, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu. Ininya seperti itu, diajari langsung oleh Nabi cara salat itu seperti itu. Maka memang kalau masalah Sayyidina itu Nabi tidak mengajarkan, bahkan ada hadis yang melarang. Tidak boleh Ratu Sayyidun ini tidak boleh urusan nganggo Sayyidina jadi Kanjeng Nabi. Cuman para ulama ini menggunakan kaidah apa? Apakah intinya beradab itu lebih baik daripada mentaati perintah. Beradab itu mura'atul adab ya. Mura'atul adab khairun min imtithalil awamir. Menjaga tata krama itu lebih baik daripada ngelakoni perintah. Aneh, walaupun Nabi melarang Sayyidina, tapi kita tetap dibolehkan Sayyidina. Sebab itu adalah adab kita pada Nabi. Gitu ya. Nah, pada kalau kita, kiai kita, bakal salaman kalau kita urusan diambung. Kita tetap ngambung, itu diperbolehkan. Karena kita ngambung ini bukan kok melanggar, tapi kita jaga adab kita. Jadi jaga adab lebih bagus daripada melakoni perintah. Intinya ya pun Nabi memerintah hajat anggo Sayyidina maning itu sebagai membuktikan tawadhu'nya Kanjeng Nabi. Cuman kita sebagai umat sebagai pengikut ya adabnya kan anggo Sayyidina. Cuman jangan ditafsiri berarti kalau nggak ada Sayyidina berarti lancang, enggak. Ya, aja kayak kiai-kiai panggung. Kiai panggung mah alasannya Sayyidina itu coba aja yang kita meluk bapaknya kita aja langsung arane aja sopan beli. Ya enggak seperti itu, ya. Aja mengono. Bahasa Arab atau bahasa Jawa itu beda. Hari bahasa Arab mah walaupun tanpa Sayyidina apa dianggap sopan. Jadi kalau aja di padana kalau bahasa Jawa engkoe bakal alasannya gara-gara mengono nganggo apa adat Jawa bakal langsung nama berarti berarti ora sopan. Kone bahaya engkoe bakal alasannya gara-gara pun. Asal kita manggil Gusti Allah berarti beli sopan kan konon. Jadi dia emang pakai bahasa Arab itu walaupun tidak ada Sayyidina tetap dianggap sopan. Cuman kalau memakai Sayyidina lebih sopan lagi gitu ya begitu. Jadi aja alasannya aja akal-akalan bakal beli nganggo Sayyidina berarti pada karo beluk wong tua arane bae ora. Cuma alasan akal-akalan ngono. Jadi makanya ketika kita baca sholawat kok ninggono laka Sayyidina ya wis ora usah Sayyidina. Sesuai karo ijazah yang kita dapat. Konon ayah ning Rotib Al-Hadad itu laka Sayyidina ya wis aja ditambah-tambah. Karena sing ngarang punika sing ngumpulna
wirid-wiridane kah oleh mujahadah, oleh riyadhah, ora sembarang nulis-nulis bae. Mungkin iki bagusnya tanpa Sayyidina. Iku wis diperhitungkan, orang madu tulis-tulis bae. Dan mereka lebih mengerti kalau ada Sayyidina, lebih sopan. Mereka punya alasan sendiri tidak menggunakan Sayyidina, itu ada alasan, ada sirnya. Ya. Jadi kita ketika tulisannya mengkonon ya dibaca seanai. Jadi aja kayak mau, oh berarti beli sopan. Enggak. Kalau dalam bahasa Arab tanpa Sayyidina sudah dianggap sopan, cuman seandainya ada Sayyidina lebih sopan lagi, seperti itu. Itu bagus ya. Cuman ketika kita dapat ijazah nggak ada Sayyidina, jangan ditambah sendiri. Orang aja ditambah-tambah dewek dengan alasan seperti itu, lebih sopan enggak. Jadi apapun yang diijazahkan oleh guru kita itu ada sirnya masing-masing. Setiap lafadznya itu ada rahasianya yang tidak kita ngerti. Jadi aja ditambahi sesuai dengan yang diijazahkan, seperti itu. Nah, bagaimana kayaan? Ya, selain karena ada hadis seperti itu, sahabat takon cara sholawat priben terus dijawab sholat dengan membaca seperti itu. Dan juga karena yang pantas memberi sholawat itu ya Allah. Kita maaf Pak, pakai dosa ya, sing pantas memberi sholawat itu ya Allah. Jadi kita karena kita ngerasa kayak dosa ya wis kita memohon pada Allah. Kayak pemberian itu ya, ketika diberikan oleh orang mulia itu sangat istimewa kan. Kita dipai sarung PHS karo Wadimor, tapi Wadimor sing guru kita itu lebih berharga daripada PHS sing wong biasa ya, walaupun katone mahal PHS, tapi kalau diberikan oleh orang yang mulia, orang yang istimewa, itu akan nilainya itu akan lebih berharga. Sama seperti sholawat, ketika kita langsung ucapkan sholat pada Nabi, iya, nilainya sangat rendah sebab kita itu penuh dosa. Makanya kita mohon pada Allah. Jangan ditafsiri berarti Allah ngongkon sholawat, kita ngongkon mesti Allah manggah. Jangan diartikan seperti itu. Ya. Kenapa kita memohon Allah saja yang bersolat pada Nabi? Sebagai tanda tawadhu kita. Karena kita ngerasa wong mengkenen ya kayak dosa. Kita mohonkan pada Allah untuk sholawat pada Nabi. Seperti itu. Itu alasannya. Jadi jangan diartikan mongkon jadi mongkon maning orang. Ya, tidak seperti itu. Kun makunu anu kuno akal-akalannya. Jadi kita intinya ketika kita menafsirkan Al-Quran itu jangan pakai akal. Apa yang pas dengan akal kita belum tentu benar menurut Allah. Seperti itu ya. Jadi kita menafsirkan Al-Quran itu jangan dengan ra'yu, jangan dengan akal, tapi ya dengan ilmunya. Menafsir Al-Quran itu ada ilmu tafsir, ada ilmu harus tahu asbabun nuzul, harus ini itu banyak sekali syarat-syaratnya. Jadi kita mau tahu tafsir Al-Quran ya harus ngaji tafsir aja, dipikir dewek ya. Jangan rasa pintar terus ditafsiri diartikan dewek dalam terjemah, wah itu bahaya itu ya. Jangan. Iya, jangan ya. Jadi intinya ketika kita ingin menafsir Al-Quran harus pakai tafsir, harus pakai pendapatnya ulama yang sudah memenuhi syarat-syaratnya mentafsiri Al-Quran. Ini ada syaratnya, ada, bukan orang sembarangan uang, orang kudu paham surah nahu, orang cukup paham surah nahu itu orang cukup. Nafsir Al-Quran itu harus memenuhi fan-fan ilmu yang lain. Jadi apa mang zaman sekian ya sing yang liberal, sing pun sing menafsiri dengan akalnya, jangan sampai terbawa oleh mereka. Wassalamu tayati assalam iku tahiyatu penghormatan, arti salam. Wasayyidu tawi sayyid
arti asayyid iku man orang sada yang memimpin sapa man fi qaumihi di dalam kaumnya man, itu arti sayyid, pemimpin. Wa auman atau orang kasura yang banyak apa sawaduhu golongannya man, ai jaisuhu artinya tentaranya man, sayyid. Auman atau orang tafaza'a yang mengungsi ilaihi pada man sopan nasu orang-orang inda syadaidi ketika terjadi bencana, itu namanya sayyid. Jadi intinya sayyid itu apa ya, tokoh, pemimpinnya, pemimpin suatu kaum, suatu masyarakat, sayyid. Awil halimu atau orang yang aris, arti sayyid itu banyak ya. Awil halimu atau orang yang haris, alladhi yang la yastafizu yang tidak menggoyahkan hu ing alladhi apa ghadabun kemarahan ya. Orang yang tidak tergoyahkan oleh marah, itu sayyid, arti dari sayyid. Orang yang tidak tidak mudah marah, digawe mengkel tapi dia tetap diam, itu namanya bisa sayyid. Itu bisa berarti orang yang seperti itu. Wa qad istama'at dan telah terkumpul apa hadhihi sifatu, sifat-sifat ini, yaitu apa? Man sada ila akhirih fi nabiyina, di dalam diri nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabiku pemimpin, nabiku akeh balane, akeh wadiya balane. Nabiku ketika ada bencana, ketika ada peperangan, orang-orang mengandalkan nabi, pada berlindung pada nabi. Nabiku ora gampang sewotan, itu berada pada diri nabi semua. Makanya nabi berhak atau nabi pantas untuk dijuluki sebagai sayyid, sayyidina. Wa Muhammadun lafaz Muhammad yuqulu iku yuqulu diucapkan fil asli di dalam asalnya liman pada orang kasuro yang banyak apa hamdun nasi memujinya orang-orang lahu pada man, orang yang banyak dipuji orang-orang ini disebut sebagai Muhammad. Likathrati khisolihi, karena banyaknya perbuatan-perbuatannya man alhamidati yang terpuji. Ya. Wa huwa utai Muhammad guna di sini iku alamun nama ala nabiyina bagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad ini umum, mana aslinya ini diperuntukkan bagi orang yang dipuji orang lain karena perbuatannya baik, itu namanya Muhammad. Cuman di sini di dalam makom sholawat ini yang disebut Muhammad ini adalah nabi kita, bukan orang sembarang orang yang terpuji, bukan. Wal khotamu dari khotam disigot ismil fa'ili dengan sigot isim fa'il. Maka khotam isim fa'il berarti khotim ya. Khotimun fa'ilun iku al mutammimu yang menyempurnakan, artinya khotim yang menyempurnakan. Pemana khotim, maknanya khotim guna di sini mutammimu jami'il anbiya'i, yang menyempurnakan seluruh para nabi. Itu kalau taknya dibaca kasroh khotim. Fala tabtadi'u, maka tidak atau maka tidak memulai atau fala tabtadi'u, maka tidak
maka orang ngawiti atau tidak memulai apa nubuwatu nabiyyin, jadi nabinya seorang nabi ba'dahu, setelah nabi. Setelah kanjeng nabi tidak mungkin ada nabi lagi. Ya. Tidak, sampai hari kiamat. Kalau wali sampai hari kiamat akan selalu ada. Ya. Kalau wali. Kalau nabi sudah tidak ada lagi. Jadi derajat yang paling tinggi saat ini itu hanya sampai wali. Kalau nabi sudah tidak ada. Jadi nanti misalkan ada orang mengaku sebagai nabi, sehebat apapun dia, sealim apapun dia, kita jangan percaya. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa yajuzu, dan boleh wabayakuna ada apa khotim, ada itu bi fathil ta'i, dengan dibaca fathahnya tak khotam. Kama seperti bacaan quri'a yang dibaca apa bihima, kebanyakan khotam ya. Cuman boleh dibaca khotim karena mengikuti sifatnya isim fa'il. Tapi kalau dibaca khotim artinya itu mutammim, yang menyempurnakan. Kalau khotam ay ka'alatil khatmi, artinya atau artinya seperti alat stempel. Kalau khotam. Wan nabiyuna tilafat nabiyun, khotamin nabiyyin itu ikut jamu nabiyyin, jamaknya lafaz nabiyyin. Wa huwa nabi iku insanun manusia, hurun yang merdeka, yang bukan budak, zakarun yang lelaki, salimun yang selamat, anil munafiri dan munafirin, dari sesuatu yang membuat orang pergi, tab'an secara watak. Ya, maksudnya apa? Kayak munafir itu kayak misalkan wajah serem ya. Itu nabi itu tidak mungkin. Nabi itu pasti ganteng. Terus kayak misalkan punya penyakit yang menular, kan wong dua penyakit menular kan munafir. Wong saja niki tangannya menghindar. Medeni, medeni lah punku. Ya, salimun selamat an munafirin topan, dari sesuatu yang sing gawe wong melayu, gawe wong wedi, wong marak secara topan, secara watak, maksudnya bukan karena dia ingkar. Jadi Abu Jahal maka beli marak soten karena ingkar. Ini secara watak, secara normal, secara ini kayak Yahuan. Terus ya Nabi Ayub kena penyakit. Nah, itu menurut kaum sing sahih itu memang mungkin seandainya punya penyakit, tapi penyakitnya orang parah, tidak separah yang diceritakan di tafsir-tafsir itu. Ya, sebab para nabi itu tidak mungkin memiliki sesuatu yang membuat orang lari dari mereka. Wa andana abin, dan dari hinanya ayah, wa khona ummin, dan ya zinanya ibu. Mungkin nabi itu orang tuanya pasti dari kalangan yang suci, tidak mungkin dari orang hina. Wahya, yang diberi wahyu sapa ilaihi insan bisyar'in, dengan hukum syariat. Walam yukmar, dan tidak diperintah sapa insan bitablighihi, dengan menyampaikan syarat. Tidak diperintah untuk menyampaikan pada umat, itu nabi. Fa in umiro, maka kalau diperintahkan sapa insan bihi, dengan tabligh, ya fa nabiyun, maka iku nabi, wa rasulun plus rasul. Kalau diberi wahyu terus oleh Allah disuruh untuk menyampaikan pada umatnya, maka
status dia itu nabi plus rasul. Jadi rasul itu ya pun kalau nabi mah ora diperintah kon disampaikan ning umat, bahkan rasul oleh wahyu tapi kon disampaikan ning umat kayak Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad itu kan oleh wahyu kongkon sholat terus dikongkon menyampaikan ning umat deh. Nah, berarti Nabi Muhammad itu nabi plus rasul. Wal munafiru tab'an utawi yang membuat lari tab'an secara tabiat iku kal juzami seperti juzam penyakit lepra, wal barosi dan baros. Apa baros ya? Belang putih, dudu panu ya. Dudu panu tapi baros ini putih-putih ning kulit tapi karena apa ya? Karena pembuluh darah lah konon. Apa arannya apa? Hah? Iya, mohon. Iya, tapi duduk anu. Jadi karena pembuluh darah yang di normal. Ya, pun. Iku kan anak rada gila ya tapi kan bahasa Jawa ya. Jadi yang marah-marah rada pratin ngomongnya. Itu Nabi itu belum mungkin punya penyakit seperti itu. Bi khilafil huma, beda halnya dengan penyakit panas. Wa nahwiha dan badannya panas. Kayak batuk, pilek itu kan biasa. Itu mungkin saja Nabi mengalami kalau itu hanya karena tidak membuat orang lari. Wadanatul abi utawi hinanya atau rendahnya ayah itu khisatuhu, hinanya ab kakaunihi kayak ada seperti adanya ab iku hujaman tukang pekam awazabalan atau tukang sampah. Itu nggak mungkin Nabi lahir dari mereka, itu nggak mungkin. Wa khonal umu tawi khonal iku fuhsyuha nakale wazinaha dan zinai berarti khonal nggak mungkin seorang Nabi terlahir dari ibu yang nakal, yang ganjen ya, yang suka zina, nggak mungkin. Ibu dan ayah Nabi itu pasti, seorang Nabi itu pasti dilahirkan oleh ibu yang mulia, ayah yang mulia. Dan kita harus garis bawahi mulia itu tidak harus kaya ya, yang mulia. Wal mana artinya iku rahimah, semoga merahmati sallallahu sayyidana ing junjungan kami Muhammadan rupanya Nabi Muhammad khataman nabiyina sebagai pungkasan para nabi, rahmatan dengan rahmat makrunatan yang dibersamai, bita'limi dengan mengagungkan, wahaya dan semoga mengagungkan siapa Allah ku ing Nabi. Itu arti dari sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Wa qala dan berkata sahabat Imam Rafi'i, Imam Rafi'i, innal makna sesungguhnya artinya iku azamallahu Muhammadan fid dunya bi alai dzikrih. Azama semoga mengagungkan sahabat Allah Muhammadan ing Nabi Muhammad fid dunya di dunia bi alai dzikrihi dengan meluhurkan penyebutannya Muhammad, bidamati syar'ihi dan melanggengkan syariatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Itu diarti di dunia, kata Imam Rafi'i. Wa fil akhirati dan dalam akhirat bi tasfi'ihi dengan menerima syafaatnya Nabi fi ummatihi di dalam umatnya Nabi. Wa ijzali masubatihi dan membesarkan pahalanya Nabi. Itu kalau di akhirat. Wa ibda'i fadlihi dan pada ya, memulai fadilahnya Nabi atau ya lil awalina pada orang-orang awal, wal akhirin orang akhir, bil maqamil mahmudi dengan maqam mahmud, wa taqdimihi dan mendahulukan Nabi ala kafatil mu'minina atas seluruh kaum mukminin. Qala
Berkata sapa Imam Rafi'i, wa hadhihi utawi ini apa? Ini azama ila akhirih, iku umurun, perkara-perkara an'ama yang telah memberi nikmat sapa Allah biha dengan umur, alaihi pada Nabi, walakin laha kan tapi itu bagi umur darajatun utawi derajat-derajat. Wa qad yazidu dan terkadang menambahi ha ing derajat sapa Allah Ta'ala bidu'ail musallina dengan doanya orang-orang yang bersolawat. Intaha selesai apa qaulul Imam Rafi'i. Wa alihi wa sahbihi ajma'ina wallahu a'lam. Terima kasih. Pembukaan masih mukadimah.